Laporannya apa? Disandra. Penyanderaan. Mas. Panjang urusannya. Iya, Naja. Ini loh. Kecerobohan. Ini maaf nih, menyita waktu bapak-bapak. Enggak apa. Kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah. Jadinya seperti ini. Ya. Ini enggak ada penyanderaan sih enggak. Ini enggak ada penyanderaan sih enggak. Ini lagi dibicarakan, lagi dinasihatin Pak Lurah. Untuk lain kali Mas, jangan ulang lagi Mas. Untuk lain kali kayak gini. Aku udah ingetin tadi sebetulnya. Kalau kamu tuh ngikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini. Ini direncanakan sejak kapan? Minggu awasan. Minggu. Terus sampai ketemu Pak RT. Apa benar hari Minggu ya pertemuan dengan Naja? Hari Minggu? Enggak Minggu Pak. Om berangkat dari saya Senin. Malah ini atau sampai ngomong Minggu? Senin Pak. Benar sama Naja hari Minggu? Senin? Senin. Berangkat dari Jakarta dari Senin. Om berangkat dari saya Senin. Malah ini atau Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saudara-saudaraku semuanya, di video kali ini saya akan membongkar sebuah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi ketika terjadi keributan di Padepokan. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Dari video ini kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah rahasia yang luar biasa yang nanti saya tampilkan selengkapnya. Yang pertama, di video ini sudah sangat jelas, sudah ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek ya, karena beliau memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi komunikasi di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Dan di dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi admin saya tidak bisa, tidak ditanggapi, itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya, sampaikan ke Gus Samsudin, ke Kang Samsudin bahwa saya akan melakukan pembuktian, kapan waktunya ditentukan. Tentu seperti itu, karena penasihat saya dengan saya itu sangatlah dekat. Kalau memang ingin ada pembuktian di situ, tetapi beliau tidak ada itikat dan niat untuk melakukan pembuktian. Di situ sudah sangat kelihatan sekali. Kalau menghubungi admin saya tentu tidak bisa dijawab karena admin saya itu perharinya 5.000. Nah, di sini poin utamanya sudah diketahui. Itu yang pertama. Di sini saya tidak melakukan pembenaran, guys. Saya hanya menceritakan kronologi kejadiannya. Nanti bisa dilihat di video selengkapnya. Yang kedua sayang, di sini beliau menyampaikan, ini video ini didapatkan ketika Mas Marcel Dek Marcel itu datang ke Padepokan dan beliau itu pulang dengan tergesa-gesa. Akhirnya dua orang yang bersama dengan Dek Marcel ini itu ketinggalan. Setelah itu kita amankan. Dalam arti biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini digarisbawahi nggih, sama sekali tidak disandra. Tetapi diamankan oleh pihak desa karena mereka ini ketinggalan atau mungkin ditinggal oleh Dek Marcel ini. Nanti ada video lengkapnya di sini.
Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ternyata dari video ini diketahui bahwa Dek Marcel ini sebelum datang ke Padepokan itu sudah mengadakan pertemuan. Beberapa hari sebelum datang ke Padepokan sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Salah satunya dengan pemilik Padepokan, saya tidak menyebutkan namanya, dan dengan beberapa YouTuber yang memang ingin menjatuhkan Padepokan di situ. Nah, termasuk di sini ada Mas Naja. Jadi mereka sudah merencanakan untuk mempermalukan Padepokan. Sudah direncanakan ada pertemuan beberapa hari sebelum datang untuk mempermalukan Padepokan. Jadi di sini saya jelaskan dan saya tegaskan, dan ini bukan pembenaran. Ini adalah kebenaran yang benar-benar terjadi, dan ada videonya dan ada buktinya bahwa Mas Naja ini menyampaikan bahwa sebelum mereka datang ke Padepokan itu sudah ada perencanaan dan sudah ada pertemuan untuk mempermalukan Padepokan. Di sini kita tahu bahwa ternyata Dek Marcel ini datang ke Padepokan bukan untuk pembuktian, tetapi untuk mempermalukan. Dan saya mohon maaf, sebenarnya mempunyai masalah pribadi ya, dengan apa yang disampaikan oleh Dek Marcel ini ketika beliau menyatakan di channel YouTube-nya bahwa saya melakukan penipuan. Di situ saya meminta klarifikasi dan pembuktian siapa yang saya tipu. Ini untuk panjenengan Dek Marcel, saya minta panjenengan untuk datang ke Padepokan atau kita lakukan pertemuan di luar dari Padepokan. Akan saya undang panjenengan secara resmi untuk datang ke Padepokan. Nah, untuk semua saudara-saudaraku semuanya, semoga bisa melihat video ini dengan jernih, dengan hati. Kalau memang salah, dari kami yang salah, kami mohon maaf. Kalau memang dari sana yang salah, semoga diampuni, diberikan hidayah oleh Allah. Dan panjenengan sebagai penonton, silahkan dilihat saja secara lengkapnya. Monggo. Anaknya sampean, sing jenenge Marcel aslinya itu sudah berhubungan dengan saya. Telepon ada setengah jam. Sebelumnya datang kemari. Sebelumnya, kalau nggak salah kemarin lusa malam, ya saya lupa ingat. Kalau nggak kemarin lusa malam, ya malam-malam. Teleponnya sama saya baik-baik. Ya, ini tenanan ini baik-baik, ya kan? Nah, saya hanya mendudukkan Bang Marcel, ada kesalahanmu di bidang hukum yang ada di dalam YouTube, gitu kan? Marcel juga boleh tanya pelanggaran hukum yang mana Pak Priyarno, saya jelaskan. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, pasalnya sedemikian rupa, itu sudah saya jelaskan. Maka itu, ini jenengan baca. Nah, maka itu dia akhirnya mungkin sinyal atau bagaimana ya, akhirnya Pak putus dan tapi WA, ya, WA, nah, pesulap merah. Saya tahunya kan pesulap merah, ya. Nah, ini setelah telepon putus, tapi sudah baik Pak Anu, kesimpulan atau saling mengerti lah pokoknya ya. Nah, oke, intinya demi etika baik, ya, saya bersedia take down video saya dengan catatan ya, Pak Priyarno bisa menjelaskan dasar hukum apa yang saya langgar dan di menit berapa saya melanggar di video tersebut. Kalau memang unsur tersebut memenuhi, maka saya bersedia men-take down video saya. Terima kasih. Baik toh? Nah, kan baik Pak. Saya jawab baik. Intinya ada dua hal hukum yang berbeda dalam tayangan video Anda. Satu, mengenai urusan Anda yang menyampaikan soal-soal terkait dengan dunia supranatural yang isinya justru supranatural, tapi isinya justru ada pencemaran nama baik, nyebut nama Samsudin, ada istilah penipuan, kata niku, berarti napa? Undang-Undang ITE dan juntonya KUHP. Nah, yang kedua soal mencomot itu napa videone
oke nih dicomot titik sebagian ya, dengan mengedit, diedit, mungkin suaranya aja, mungkin aku nggak nuduh ya, mungkin videonya aja dicomot, videonya sama jenenge Gus Samsudin dicomot, suaranya aja, lah itu dicomot mana oleh Marcel, ya mengunduh dari videonya Gus Samsudin secara ilegal, berarti pelanggarannya Undang-Undang ITE. Nah, makanya tadi langsung saya ketemu sama Marcel, saya bilang, kenapa kamu tidak menghubungi saya, datang ini kok mendadak? Makanya anaknya sampai tak tutuh mau, memang. Kenapa kok nggak telepon saya? Kamu sudah bicara sama saya baik-baik kok, WA juga baik-baik, telepon juga baik, kenapa tidak? Kan gitu. Komunikasi kan jadi urusan saya, tapi kalau urusan Supranatun ya urusan Samsudin. Di video ini tadi kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ketika Dek Marcel ini mengatakan kalau beliau ini sudah menghubungi admin dan katanya tidak ada tanggapan, itu terbantahkan. Kalau memang beliau pengen ada pembuktian, tentunya beliau bisa berbicara dengan penasihat hukum saya dan menyampaikan akan melakukan pembuktian. Itu kalau benar-benar ingin melakukan pembuktian. Nah, untuk melihat video selanjutnya, monggo kita lanjutkan untuk melihat video selanjutnya. Ojo bulat, wis tok jujur penak tak selesai masalah. Aja biasa mas. Oh enak, terang ngono lho. Kaya sampean mau jare sampean ketemu karo RT ternyata sampean yo ora ketemu RT lagi RT iki. Hartono iki. Terus sampean ketemu RT ning ndi? Di Lodboyo. Ketemuan niku Iya, nggih. Ngeten lho nggih. Saya juga dikontak oleh Bang Marcel, itu dikontak. Langsung, Marcel langsung. Iya. Iki direncanakan sejak kapan? Minggu awasan. Minggu. Terus sampean ketemu karo Pak RT. Ketemunya kemarin. Sing jaremu Pak RT kuwi. Iya. Pak RT ning kono nemoni karo sapa? Enak wong gedhe. Iya. Terus apa nih? Mobilnya putih. Tugas nek mobilnya napa mboten enten mobil. Bocahe sing baturi sing kok anggap ireng. Nggih. Nah, jujur ya, ketemu Pak Ngono Gun. lho, Mas. Wes, sing kedua, ini hubungannya karo Pak Gun enggak? Jujur loh. Ya Pak Gun nggih Ikut di situ. Nggih datang terakhir. Nah, ngono lho, iki nah, wis to. Lah iki wis ketemu punjere masalah. Terus kedatangan hari ini juga termasuk direncanakan pada pertemuan di Ludeyo tadi. Saya ini, Mas. Sebentar. Pak Katiman nggih, chat ngasih tahu HP, Pak. Boten, nggih. Mas Naza, ada nomornya Mas Marcel? Ada. Nggih. Sekarang jangan hubungi Ya. beliaunya bahwa jenengan oleh Pak Katiman di sini sedang mediasi. Ini soalnya laporannya ngadu penculikan, penyanderaan. Bila sudah Pak, kita proses saja. Saya ngomong. Speaker Mas. Nggak ada Om Bay ini. Nggak ada. Oh, enggak. Katiman, kan Baik-baik ngobrol. ngomong. Cuman belum selesai. Ya, belum selesai betul. Masih mediasi. Sama speaker Mas, sama speaker. BKP Biar Marcel aku tak kono. Biar tahu. Ini Bapak ngobrol. Bapak ya. Di sini aja Pak. Di sini aja, Pak. Ini Pak. Assalamualaikum, Aris. Ini lagi Mas Naza ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama memakai jaket Banser itu tidak atas nama kesatuan, itu kan atas nama pribadi. Itu yang persoalan. Yang kedua, tadi kan sudah saat waktu bocah motor aku udah bilang Mas Naza ke rumah Pak RT dulu. Lah katanya udah, nyatanya belum. Itu salah yang kedua. Ini enggak ada penyanderaan sih, enggak ada.
Ini lagi dibicarakan, lagi dinasihatin Pak Lurah. Ya, bentar lagi mungkin Bapak selesai, tunggu aja ya. Anu suruh ke sini ya, Pak. Suruh ke sini. Ya? Najanya mana coba? Nih. Halo Bang Marcel. Gimana sih Mas Najah kok bisa sampai ini loh? Anu ini saya di sini. Ini didengarin semua ini. Saya di balai desa. Jenengan ke sini saja ini. Nggak usah. Enggak usah. Ngapain sini-sini dia? Oh, proses Mau ya. ngapain kita? Nggak usah, nggak usah. Oh, enggak usah. Sebentar lagi itu selesai kok. Oh, Ngapain? Ya apa kalau ke sini? Ke sini dulu. Gimana sih Mas Najah? Tolong ngomongnya jangan katanya harus gini. Jelas dong. Enggak, ini kan anu toh di balai desa mediasi terkait apa itu tadi Kejadian tadi. kejadian tadi. Gimana posisi? Di kantor Di desa. kantor desa. Laporannya apa? Di Sandra. Penyanderaan. Mas. Panjang urusannya. Iya, Naja. Iya loh. Ini Pak. Kecerobohanmu. Ini maaf nih, menyita waktu Bapak-bapak. Enggak apa-apa. Kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah. Jadinya seperti ini. Iya. Untuk lain kali Mas, jangan diulang lagi Mas. Untuk lain kali kayak gini. Aku udah ingetin tadi tuh sebetulnya. Kalau kamu tuh ngikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini. Mesti mampir ke rumah Pak RT dulu pada saya. Iya. Terus terang aja kalau saya kan ngomong gitu ya. Kalau ada yang salah ya saya salahin baik siapapun. Kalau benar ya saya benar. Enggak. Apa-apa yang kamu salah tadi saya minta tidak diulang lagi. Ya kalau ngomong dari hati ya keluar di mulut ya kayak begitu gitu ya. Ya enak didengar, enak dirasa. Iya. Kalau dari hati lain, mulut lain, Mulak, nggak Pak. enak kejadiannya. Terus itu Mas. Terus Pak RT ini karo sampean ini ya komunikasi Mas Reng. Karo Pak Gun ini. Enggak ada. Sampean karo Pak Gun komunikasi. Iya, apa waktu mau ketemuan itu Pak Guru datang gitu. Berarti yang menyarankan mungkin ke Pak RT Rizky Pak Gun. Itu kurang tahu soalnya kan dadakan loh Pak. Saya kan omongi Bang Marcel itu nanti kan Bang Marcel juga ngasih infonya kan yo nggak langsung, nggak jangka lama langsung gitu. Berarti Bang Marcel itu dapat informasi yang nggak benar, Pak. Ya gini aja wis, waktu saya di rumah juga ditunggu orang. Saya masalah ini pengennya dilanjutkan. Biar dia bisa membuktikan di pengadilan kalau saya melakukan penipuan dan siapa yang saya tipu ada buktinya. Saya pengen malam ini diproses. Mulai dari kekisruhan ini sampai di masalah pencemaran nama baik, terus sampai dalam masalah di desa ini. Saya pengen mulai malam ini diproses. Ya. Jadi biarkan beliau nanti membuktikan apa yang beliau omongkan di pengadilan. Ya. Saya sudah bilang, Mas Naja, kalau ada yang saya tipu, tunjukkan siapa yang saya tipu. Antarkan ke saya, laporkan saya ke polisi kalau saya ada yang saya tipu. Itu sudah saya sampaikan ke beliau. Kalau saya doain orang tidak sembuh, ya itu memang kemampuannya cuma seperti itu. Tapi ini selalu menyampaikan hal sampai ke masalah keluarga saya, masalah bukan hanya masalah padepokan, ke diri saya, ke keluarga saya, sampai ke istri saya. Beliau ini. Jadi saya minta masalah ini dilanjutkan. Sebenarnya tamu tadi kalau semuanya beliau itu datang terus mau menyalahkan KTP, tidak merekam, nggak apa-apa masuk. Maka ternyata tanya tadi ke santri saya, demi Allah saya tanya, kenapa nggak disuruh masuk? Nggak pandang rekam loh Gus. Sekarang siapa loh orang yang mau masuk ke rumah orang terus dengan tetap merekam. Terus yang kedua, ini dari di pemerintah desa sendiri, siapapun yang masuk harus pakai KTP, harus menyerahkan KTP. Lah ini nggak mau menyerahkan KTP. Ya, terus bikin kisruh di luar seperti ini bagaimana coba? Kalau semuanya saya sudah nyuruh padahal di video saya masuk silahkan, tinggal daftar, setelah itu masuk ke dalam ngobrol sama saya di dalam. Demi Allah hanya seperti itu saja. Saya sampai 3 kali nyuruh santri saya, nggak mau. Yang pertama nggak mau, tetap mau ngerekam. Yang kedua nggak mau nyerahin KTP. Ini saya tak harus ada orang-orang yang sakit minta didoakan, tak doanya saya sopu. Oke, kalau nyuruh Assalamualaikum. Mohon maaf. Apa saya nggak mediasi? Tidak ada. Malah Bapak juga mengarahkan, oh yang benar seperti ini loh ternyata. Ya, sekarang ini saya tanya dulu. Apa benar hari Minggu Jana bertemu dengan Nazar?
Hari Minggu. Enggak Minggu Pak. Om berangkat dari saya Senin. Malah nih loh sampai ngomong Minggu. Senin Pak. Bener sama aja hari Minggu, Senin. Iya. Berangkat dari Jakarta dari Jakarta Senin. berarti sampai sini tuh Selasa malam. Enggak. Selasa bengi sampai ngomong pada Minggu, saya Senin. Saya bener sih inti tuh le. Selasa malam. Ojo mulai malih lah cerita. Orang kemana dari Kayak Jakarta? kemarin Pak, kemarin Selasa berarti jadi Ngomong Minggu. Selasa. Saya bener sih inti mas. Sampai ojo mulai malih ngomong kamu. Kan mau mulai malih ngomong kamu. Selasa. Lah yo ngono lho kan pertama ngomong. Ya, di sana ada Pak Gun enggak? Pak Gun Iya, Gunawan. pada hari H Iya. ada. Deal dong. Iya. Berarti yang jadi masalah sopo? Assalamualaikum. Di sana ada bukti-bukti yang ditujukan ke jenengan enggak? Ada. Saya nunjukkan siapa? Apa? Yang nunjukkan di sana siapa? Ya itu teman-teman semua, Pak. Pak Gun ini juga. Iya, semuanya. Sampeyan ngomong orang ngerti apa-apa jadi. Maksudnya perencanaan itu saya kan kurang tahu, langsung kan tempat lokasi ya kan. Iya. Gitu loh Pak. Langsung di tempat lokasi lo beli kemarin kita. Oh iya. Enggak loh, saya kok bahas ning kono kan awakmu nunjukane bukti-bukti toh. Mas Marcel lo ngatakan sendiri. Apanya? Di sana ada penyampaian bukti-bukti kaitan dengan mau yang direncanakan sore tadi enggak? Yang bukti-bukti Untuk kegiatan sore ini tadi. tidak ada. Kalau kegiatan sore ini nggak ada. Enggak ada. Terus yang di sana Pak Gun siapa saja? Apa? Pak Gun, Pak Gun. terus Ini terus ada Mas Riki juga. Riki siapa? Itu yang katanya udah dipanggil ke sini. Enggak ada, saya telepon katanya nggak kenal sama Naja. Naja katanya kenal sama Riki. Semua nggak ada yang ngaku, Mas. Yang bener yang mana? Mas Riki Ini saya tanya dia nggak kenal. Ya itu saya kan di kan belum pernah toh. Ojo mulak sama. Yang Saya saya kenal. Ya, terus Mas Riki iya. ya menghubungi secara Katanya langsung. mau ke sini iya. nggak ada kesini sejak tadi. Tadi dia kontak ke saya, Pak. Nggak Tadi ada panggil gitu. Pak Kepala Desa nih gitu. Nggak ada. Saya di sini sejak tadi di sini. Kalau Pak Lurah tujuannya cuma satu, Mas, mengamankan kondisi stabilitas di Iya. sini. Siap. Makanya saya tadi jam jenengan saya tarik ke sana. Bukan kok Pak Lurah intimidasi, tidak. Saya nggak pengen rame. Iya. Betul. Gitu loh. Jadi Iya, tujuannya terima kasih. tujuannya cuma satu, ayo tuh ngobrol, duduk bersama, Iya. ngopi Iya, betul. bareng, gitu kan? Iya, betul. Kalau persoalan goib biar diselesaikan secara goib, youtuber betul dengan itu. youtuber. Iya. Tapi lek urusan Iya. gaya rame ini desa, Ah. jenengan siapa tak jipuk sama. Laporanmu nih jopo nih buzzer piye? Saya minta Pak keamanan ini ada ricu. Ricu dalam arti anggota Banser apa desa? Enggak ada tempat kericuan saya kan ngomong ke Banser. Lah iya, Oke. ngomong lek Banser di situ ada permasalahan. Sing bener sama. Jujur le. Iya, niki kan Lah ya awakmu ning kono nggih klambi Banser tujuanmu apa? Sampeyan nggih rusak desaku lho sampean. Ya deh. Nanti yang pelapor ke sana ya. Itu sini sama sampai ya. Ya, siap. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak mana? Pak, mohon maaf ya Pak. Pulau Aman Sumatera Pak. Aman. Insya Allah kapan kamu bisa ketemu lagi. Siap. Kalau masih panjang umur. Amin. Ya Mas. Begitu Mas. Jakarta Mas. Kalau saya gimana Pak? Ini semua mau ikut ke Polres Pak. Termasuk lagi. Iya. Bapak baik-baik saja. Gimana Pak? Kasih dulu dari Dan untuk Dek Marcel, saya punya masalah pribadi dengan panjenengan dengan beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Karena di channel YouTube panjenengan mengatakan dukun itu kalau enggak nipu dan cabul. Padahal saya sendiri itu lahir ditolong oleh dukun bayi. Jadi tidak semua dukun itu nipu dan cabul. Jadi jangan sampean samakan dengan apa yang panjenengan lakukan. Ketika panjenengan sering melakukan trik sulap, lalu di situ digunakan untuk menghibur orang, lalu sampean samakan apa yang sampean lakukan, trik-trik itu, penipuan itu untuk menghibur, lalu sampean samakan dengan semua spiritual, dengan semua paranormal, dengan semua dukun, itu nipu. Jangan sampean samakan seperti itu. Itu salah kaprah jika seperti itu. Sampai melukai hati orang-orang yang sudah ditolong oleh dukun, termasuk dukun bayi, dukun pijat, dan dukun sangkal putung, dan lain sebagainya.
Jadi saya harapkan panjenengan berikan klarifikasi tentang hal ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membongkar ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya merah. Karena ini adalah ilmu putih.